Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan nikmat kepada kita hingga pada kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Dan kita tahu semua bahwasanya bahasa Arab ini adalah sebuah bahasa yang istimewa, yang banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh bahasa Arab ini dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Maka untuk itu, ya, kalau kita belajar tentang bahasa-bahasa yang lain, maka sejatinya kita hanya mempelajari bahasa antar manusia. Akan tetapi ketika kita belajar tentang bahasa Arab, maka di sana memiliki kelebihan. Bahwasanya bahasa inilah yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi antara kita dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana demikian para pemirsa? Iya, karena ketika kita bermunajat, ya kita berdoa, ataukah ketika kita sedang sholat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita menghadap kepada Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Dan tentunya kalau kemudian kita faham dengan apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan dalam sholat kita, maka itu tentu sholat kita akan jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar kita ya sholat tanpa mengerti makna dari bacaan yang kita baca. Maka untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan tetap terus mengharap bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kemudahan kepadanya agar upaya kita belajar bahasa Arab ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga diberikan keberkahan sehingga menjadikan kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha, ya karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, baik, sekarang di pertemuan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan yaitu latihan-latihan dari jilid pertama, ya, pelajaran ke-13 bagian yang C. Dan bisa kita kerjakan latihan yang pertama. Nah, untuk yang belum mengerjakan latihan pertama ini silakan dirujuk dulu pada kajian sebelumnya. Ya sudah kita jelaskan di sana soal-soalnya dan cara mengerjakannya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari soal-soal di latihan yang pertama ini. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 79, ya, latihan yang pertama. Baik, kita baca dari yang nomor 1. Di sana, ya, kalau kita lihat perintahnya dulu ya. Perintahnya adalah hawil al-mubtada' fi kullin minal jumal atiyah ila jama'. Jadi diubah mubtada'nya ya setiap dari ini kemudian dari menjadi bentuk jamak ya, bentuk banyak. Nah, kemudian ma'adawhiri ma yalzim. Dengan mengubah juga apa yang ikut berubah, yang seharusnya berubah dengan perubahan mubtada' tersebut. Nah, ya contohnya itu ya, dalikar rojulu ya mudarrisun menjadi ulaikar rijalu mudarrisuna. Baik, kita masuk aja nomor 1. Ya, nomor 1. Man dzalikal fata. Siapakah pemuda itu? Nah, ketika ini mubtada'nya di mana? Mubtada'nya dari dzalika. Dzalika diubah menjadi jamak. Apa jamaknya dari dzalika? Yaitu ulaika. Nah, ketika berubah menjadi jamak maka juga ini yang mengiringnya juga menjadi ikut menjadi jamak. Al-fata juga ikut menjadi jamak disesuaikan apa yang seharusnya berubah. Nah, sehingga ketika ini berubah menjadi ulaika, al-fata juga harus berubah menjadi jamak. Apa jamaknya al-fata? Yaitu al-fityah, ya, al-fityah.
Hingga kalimatnya berubah menjadi man ulaikal fityatu. Ya, siapakah ya mereka itu ya para pemuda. Nah, baik. Nomor 2. Min aina dzalikal mudarrisu? Ya, di manakah ya? Dari manakah Pak Guru itu? Ya, ini dzalika berubah menjadi jamak. Apa jamak dari dzalika? Yaitu ulaika. Nah, kemudian mudarris juga ikut berubah. Dari mudarris itu seorang guru, kemudian menjadi banyak guru. Apa jamaknya dari al-mudarris? Yaitu al-mudarrisu. Nah, sehingga kalimatnya berubah menjadi bagaimana? Ya, min aina ulaikal mudarrisuna. Ya, dari manakah mereka itu para guru? Nah, laki-laki ya. Baik. Yang nomor 3. Yang nomor 3, tilkal fatatu bintu tabibi. Ya, pemudi itu, ya, seorang pemudi itu putrinya Pak Dokter. Nah, baik. Kalau diubah jadi banyak, bagaimana? Ya, kalau diubah jadi banyak, ya, maka tilka berubah menjadi ulaika. Ya, tilka itu untuk muannas ya, untuk perempuan. Kalau tadi sebelumnya 1-2 itu kan dalika. Dalika itu untuk laki-laki. Nah, di sini al-fata itu berarti dia adalah seorang pemudi ya. Nah, kalau diubah menjadi jamak, menjadi ulaika, apa? Al-fatat jamaknya apa? Yaitu al-fatayat ya. Al-fatayat. Jadi ulaikal fatayatu. Ya. Bintu juga ikut berubah menjadi jamak. Apa jamaknya dari bintu? Yaitu banat ya, banat. Nah, adapun tabib, ya tabib itu ya tidak harus berubah ya, bisa berubah bisa tidak. Tapi karena di sini yang diperintah adalah yang harus berubah ya, maka tabib tidak harus berubah. Karena bisa jadi satu orang dokter punya banyak putri, ya putrinya bisa 3, bisa 5 kan gitu. Ya sehingga kalau misalkan putrinya banyak dengan satu bapak ya tidak masalah, tidak usah diubah. Ya sehingga kalau tidak diubah dia berarti menjadi kalimat bagaimana? Ya ulaikal fatayatu ya banatut tabibi. Baik. Jadi artinya mereka itu para pemudi itu putri-putrinya Pak Dokter. Nah, yang keempat. Nah, yang keempat, hadzat thalibu min Ingiltira wa dzalika min Faransa. Ya. Santri ini dari Inggris dan yang itu dari Prancis. Nah, di sini yang diubah ya hadza dan dalikanya. Hadza diubah menjadi jamak. Apa jamaknya hadza? Yaitu haula. Nah, haula. Nah, ketika haula berubah menjadi jamak, maka thalib juga harus berubah menjadi jamak. Ya, apa jamak dari thalib? At-tullab. Nah, at-tullab. Sehingga berubahnya bagaimana? Haula'it tullabu. Haula'it tullabu. Nah, min Ingiltira tetap ya, min Ingiltira tidak berubah. Nah, dzalika juga berubah menjadi jamak ya. Apa jamaknya dzalika? Ulaika ya, wa ulaika min Faransa. Sehingga lengkapnya haula'it tullabu min Ingiltira wa dzalika wa ulaika min Faransa. Saya ulangi ya. Haula'it tullabu min Ingiltira wa ulaika min Faransa. Yang artinya ya mereka itu para murid ya, para santri dari Inggris dan yang mereka itu ya atau mereka ini ya, haula mereka ini para santri dari Inggris dan mereka itu dari Prancis. Baik. Kita lanjutkan yang kelima. Adzalikal muhandisu muslimun? Adzalikal muhandisu muslimun ya, apakah arsitek itu ya seorang muslim? Nah, ketika dirubah menjadi jamak, ya dzalika berubah menjadi
ulaika. Sehingga berubah bagaimana? Aulaika. Nah, aulaika. Al-muhandis berubah jadi jamak juga. Ya. Apa jamaknya? Al-muhandisuna. Nah, muslimun berubah nggak? Ya berubah juga. Ya berubah menjadi jamak juga. Apa? Menjadi muslimun menjadi muslimuna. Ya. Sehingga lengkapnya bagaimana? Lengkapnya aulaikal muhandisuna muslimuna. Nah, jadi muhandis dan muslimnya ditambahi wawu dan nun di belakangnya ya. Nah, jadi apakah mereka itu para arsitek muslim? Nah, lanjut nomor 6 ya. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Ya, wanita ini seorang perawat dan yang itu seorang dokter. Nah, hadhihi dan tilka diubah menjadi jamak. Hadhihi berubah menjadi haulai dan tilka berubah menjadi ulaika. Apa yang ikut berubah? Yang ikut berubah ya. Jadi al-mar'atu berubah menjadi apa? Al-mar'atu jamaknya apa? Ya, sudah kita lewati kemarin ya pada pertemuan sebelumnya. Al-mar'atu jamaknya adalah an-nisa'u. Nah, an-nisa'u. Nah, mumarridatun juga ikut berubah. Apa jamaknya ini mumarridatun? Mumarridatun. Ya, mumarridatun. Jadi tak belakang itu diganti dengan alif dan tak terbuka. Tak marbutahnya diganti alif. Demikian juga tilka berubah menjadi ulaika dan tabibatun juga berubah ya menjadi jamak ya tabibatun ya sama seperti tadi tak marbutahnya diganti dengan alif dan tak terbuka. Nah, tak maftuh. Baik. Sehingga kalimat yang keenam menjadi bagaimana? Menjadi haula'in nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Nah, ya, mereka itu para wanita adalah para perawat. Sedangkan yang mereka itu atau apanya? Jadi yang mereka ini para wanita adalah para perawat. Sedangkan yang mereka itu adalah para dokter. Lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh, man hadzal waladut tawilu. Siapakah ya anak ini yang tinggi, anak yang tinggi ini? Nah, hada berubah menjadi jamak. Apa jamaknya? Haula. Nah, ketika hada berubah menjadi jamak, maka al-walad juga ikut berubah menjadi jamak. Ya. Apa jamaknya? Walad al-aulad. Nah, demikian juga at-tawil juga ikut berubah menjadi jamak. Nah, ya. At-tawil jamaknya apa? At-tiwal. Nah, baik. Sehingga kalimatnya setelah diubah menjadi jamak menjadi bagaimana? Ya, menjadi man haula'il auladut tiwalu. Ya. Siapakah mereka ini? Para anak-anak ya, anak-anak yang tinggi-tinggi. Ya, itu menjadi jamaknya seperti itu. Dari man haula'il auladu at-tiwalu. Baik. Yang ke-8. Yang ke-8. Tilkal fatatus shaghiratu ukhtu Hamidin. Nah, yang artinya ya seorang pemudi yang kecil itu saudarinya Hamid. Nah, tilka diubah menjadi jamak. Apa jamaknya? Ulaika. Nah, ulaika maka al-fatah juga berubah menjadi al-fatayat. As-shaghirah juga berubah menjadi as-sigharu. Nah, ukhtu juga berubah menjadi akhwatu. Nah, Hamid tetap tidak berubah. Hamid. Nah, maka jawaban 8 berubah bagaimana lengkapnya? Ya, lengkapnya adalah ulaikal fatayatus sigharu akhwatu Hamidin. Ya.
ya mereka itu ya para pemudi yang kecil itu ya itu adalah saudari-saudarinya hamil. Nah, yang kesembilan ya tilkal mar'atu ummut thalibah. Ya, tilkal mar'atu ummut thalibah artinya ya wanita itu, seorang wanita itu adalah ibunya siswi ya, atau santriwati. Nah, diubah menjadi jamak, ya tilkanya berubah menjadi ulaika. Al-mar'ah berubah menjadi an-nisa. Ummu berubah menjadi ummahat. Nah, kemudian at-thalibah. Nah, ini karena ummahatnya banyak, ya tentunya putrinya, santrinya juga harus banyak ya. Nggak mungkin ibunya banyak, kemudian santrinya cuma satu. Nah, maka kemudian santrinya ini, santriwatinya juga harus banyak, jadi harus jamak juga. Yang berbeda dengan yang nomor 3 tadi ya. Kalau nomor 3 tadi, misalnya putrinya banyak, bapaknya satu masih bisa. Nah, tapi kalau yang di nomor 9 ini, ketika ibunya banyak, ya maka santriwatinya juga harus banyak, ya tidak mungkin satu. Ya, nggak mungkin kan ibunya banyak melahirkan satu anak, kan tidak mungkin. Nah, maka di sini thalibahnya juga ikut berubah menjadi jamak. Baik. Sehingga ini kalimatnya bagaimana kalau berubah menjadi jamak? Ya, maka berubahnya menjadi ulaikan nisa'u ummahatut thalibati. Ya, kenapa kok dibaca ti? Ya, karena dia adalah mudhof ilaih kepada ummahat. Ya. Jadi mereka itu para wanita adalah ibu-ibunya para santriwati atau para siswi. Nah, itu yang nomor 9. Baik, yang ke-10 yang terakhir ya. Dzalikar rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyyatis saudiyati. Nah, baik, artinya ya lelaki itu adalah seorang alim yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Nah, kalau diubah menjadi jamak, dzalika berubah menjadi apa? Ulaika. Maka ini mubtadanya berubah, khabarnya juga berubah. Dzalika rajul di sini dia bersebagai badal ya, badal juga mengikuti mubtadanya ya, sehingga rajul juga diubah. Jadi ulaika ar-rijalu. Nah, kemudian khabarnya alimun ya berubah menjadi ulama. Alim jamaknya adalah ulama. Kabirun kibar berubah jadi kibar. Nah, karena dia sebagai naat dari ulama ya, maka ikut berubah menjadi jamak. Minal mamlakatil arabiyyatis saudiyah tetap tidak berubah. Sehingga setelah diubah bagaimana jadinya? Ya, jadinya adalah ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun. Nah, kibarun tetap ditanwinnya kibarun. Jadi ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyyatis saudiyati. Nah, jadi seperti itu. Mereka itu, para laki-laki adalah para ulama yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Baik, demikian para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari latihan yang pertama dan mudah-mudahan ini ya menjadi kita paham ya tentang apa yang kemudian berubah, mana yang menjadi jamak dan mana yang tetap tidak berubah. Nah, dengan demikian kalau kita membaca nas ya baik di Quran maupun di sunnah ya atau dalam bacaan-bacaan sholat ya, ketika kita mendapati ada bentuk-bentuk jamak seperti ini, berarti kita paham bahwasanya itu maksudnya adalah banyak. Nah, baiklah para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, khusus untuk saya sendiri dan juga untuk para pemirsa sekalian. Dan tentunya kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita pelajari ini membawa keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.